Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema kita, yaitu tema 4A, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, termasuk makanan tradisional atau makanan khas. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional atau makanan khas masing-masing. Makanan khas dari setiap daerah memiliki keunikan dan kelezatan yang berbeda. Berikut ini adalah contoh-contoh makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Ada papeda dari Papua, kerak telur dari DKI Jakarta, empek-empek dari Palembang, Sumatera Selatan, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, rendang dari Sumatera Barat, gado-gado dari DKI Jakarta, sop konro dari Sulawesi Selatan, nasi pundut dari Kalimantan Selatan, kemudian ada kue mochi dari Sukabumi, Jawa Barat, rujak cingur dari Surabaya, Jawa Timur, kemudian bubur tintuan dari Manado, Sulawesi Utara, dan yang terakhir ada bika Ambon yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Selain makanan daerah, Indonesia juga kaya akan rumah adat, seperti rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta rumah adat Honai yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Tahukah kalian apa yang terjadi jika kalian melemparkan bola ke dinding yang keras? Ya, yang terjadi adalah bola itu akan terpantul atau terjadi pemantulan. Begitu pula yang terjadi dengan bunyi. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak dalam suatu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Benda dengan permukaan keras yang dapat memantulkan bunyi antara lain kayu, kaca, batu, dan besi. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya dekat sekitar 10-20 meter. Gaung mengganggu bunyi aslinya sehingga suara yang terdengar menjadi tidak jelas. Dua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sangat jauh, yaitu lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Tahukah kalian kenapa di gedung bioskop lantai dan dindingnya dilapisi oleh karpet? Coba kalian simak penjelasan berikut ini. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung.
Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti busa, karpet, kertas, dan kain. Oleh karena itu, benda-benda lunak yang mampu menyerap bunyi disebut sebagai peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan agar pantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara asli terdengar jernih dan jelas. Sifat bunyi yang terakhir yaitu bunyi dapat merambat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui benda padat, gas, dan cair. Contohnya, kita dapat mendengar bunyi saat menempelkan telinga kita di dinding, kemudian dinding tersebut diketuk. Hal yang perlu diperhatikan saat menari secara berkelompok adalah gerakan tari yang kreatif dan kompak serta selaras dan serasi. Silakan kalian perhatikan video gerakan tarian burung kutilang berikut ini, dan kalau bisa silakan kalian praktekkan di rumah. Permainan engklek. Engklek merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia. Permainan engklek dimainkan oleh 3-5 orang. Perlengkapan yang diperlukan dalam permainan engklek yaitu batu kapur atau ranting dan gaco. Batu kapur atau ranting digunakan untuk menggambar petak engklek, sedangkan gaco digunakan untuk menunjukkan petak. Gaco biasanya berupa pecahan genting. Engklek dimainkan dengan cara melompati petak-petak dengan bantuan gaco. Gaco dilempar berdasarkan urutan petak terdekat hingga terjauh. Petak tempat gaco jatuh tidak boleh diinjak, melainkan dilompati. Petak pada permainan engklek digambar meninggi, menyerupai gunung atau berbentuk pesawat. Petak engklek hanya dapat dilalui dengan satu kaki. Permainan engklek bermanfaat untuk melatih kekuatan kaki. Gerakan melompati petak dengan satu kaki dapat memperkuat tumpuan dan melatih keseimbangan tubuh. Selain manfaat untuk fisik, permainan engklek juga bermanfaat untuk melatih mental. Saat bermain, kita diajarkan untuk jujur, sportif, dan pantang menyerah. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.